Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang ditanyakan oleh salah satu subscriber gue. Bang, iPhone X Inter di tahun 2025 ini apakah masih laku? Nah, jadi di sini kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Gue secara jujur ya, biasanya beli iPhone itu di Tokopedia ataupun Shopee, tapi gue kebanyakan itu beli di Facebook. Kenapa? Satu, karena kan di Facebook itu kita bisa langsung COD sama orangnya, kita bisa langsung cek on the spot di TKP ya teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi, gue tuh lebih aman dan lebih secure kalau gue langsung COD sama orang yang menjual iPhone. Itu preferensi gue secara pribadi. Nah, jadi di sini teman-temannya gue akan langsung buka Facebook di sini karena gue di Bali. Jadi di sini gue masuk grup jual beli iPhone Bali teman-temannya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk iklannya iPhone XS 64GB Inter. Kemudian ada lagi iPhone XR 64GB Inter juga. Kemudian di sini iPhone X 64GB full set without chargernya. Ini gue kurang tahu Inter atau resmi, tapi sepertinya Inter. Lanjut lagi di sini iPhone 7 128GB all operator, itu berarti Inter ya. Biasanya kalau misalkan iBox itu dia kadang-kadang langsung tulis resmi iBox teman-temannya. Nah, no lala lele. Kebanyakan lala lele zaman sekarang guys ya. iPhone XR Inter 64GB. Kemudian iPhone 12 128GB bebas kartu, bebas reset. Nih biasanya juga Inter teman-temannya. Nah, kemudian di sini dijual iPhone 11 iBox. Nah, iPhone 11 iBox nongol lagi. Dijual karena BU, lokasi Ubud. Nah, kita buka dulu di sini. Masih mahal 4,2 guys kalau untuk iPhone 11 iBox guys ya. Jadi ini berapa ya storage-nya? Storage-nya sini kita cek dulu ya. Nggak tahu ya berapa storage-nya ini. Oh, storage-nya 64GB 4,2 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman setelah sekilas kita cek untuk di Facebook guys ya, ternyata kalau untuk iPhone X Inter tuh ternyata masih banyak banget yang ngejual. Kalau kalian tanya ke gua itu laku atau enggak, gua bisa pastikan ya menurut analisa gua dari hasil gua nanya teman-teman sekitar dan juga dari pasar Facebook, masih banyak banget yang membeli iPhone X Inter. Walaupun bilangnya takut keblokir, tapi tetap aja guys, banyak yang bahkan nyari iPhone itu Wi-Fi only, no problem, akan tetap dibeli karena mereka akan menggunakan Wi-Fi atau tethering doang nih teman-temannya. Yang menurut gue secara pribadi, sampai segitunya kalian mau pakai sebuah smartphone yang sebenarnya kagak ada sinyal tapi tetap aja dibeli teman-temannya dengan harga juga yang lumayan. Walaupun kalau di compare dengan yang normal itu tetap harganya lebih murah, tapi tetap aja guys, beli HP kagak ada sinyal sama aja kayak beli iPod guys ya. Nah, hal pertama yang menjadi pertimbangan orang untuk tetap beli iPhone second X Inter itu adalah dia harganya yang benar-benar murah teman-temannya. Karena yang namanya Inter berarti garansinya itu internasional, bukan garansi resmi Indonesia teman-temannya. Otomatis harganya pun lebih murah. Jadi untuk iPhone apapun yang X Inter harganya itu pasti lebih murah, paling hampir sekitar sejutaan ya dibandingkan dengan iPhone resmi. Jadi kalau misalkan second iBox tadi 4,2 juta 64GB iPhone 11, untuk X Internya bisa di angka 3 jutaan lebih, 3,2, 3,5 atau bahkan 3,4 teman-temannya. Nah, selain harganya yang murah, yang kedua alasannya adalah iPhone X Inter itu kualitasnya sebenarnya sama-sama aja sih dengan iPhone yang resmi juga. Tapi di sini dengan catatan memang kalau untuk spare part di dalamnya ini masih standar bagus saja dan berfungsi dengan layak teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian beli iPhone X Inter yang udah oprekan, kameranya ada magnet, kemudian ada yang namanya Face ID-nya off, Touch ID-nya nggak bisa digunakan, menurut gue itu rugi sih teman-temannya. Jadi saran dari gue secara pribadi untuk alasan yang kedua ini, sebenarnya iPhone X Inter itu asalkan dia berfungsi normal, untuk fitur-fiturnya itu kualitasnya juga setara loh dengan iPhone resmi. Dan so far menurut gue secara pribadi masih tetap bagus ya, walaupun memang dia X Inter teman-temannya. Nah, untuk yang ketiga teman-temannya, ini harus menjadi perhatian kalian nih untuk lebih teliti dalam membeli iPhone second X Inter teman-temannya.
Untuk hal yang ketiga ini, di saat kalian beli iPhone X Inter dan ternyata sinyalnya keblokir, kalian jangan khawatir teman-temannya. Yang pertama, kalian harus tahu sinyal keblokir artinya ini cuma terblokir di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian ke luar negeri, untuk IMEI-nya tuh aman-aman aja guys ya. Hal yang kedua, kalau misalkan IMEI di iPhone kalian tuh keblokir, kalian bisa daftar bea cukai kalau misalkan ada teman yang ke luar negeri, ataupun kalian pengen ke luar negeri kemudian pas balik ke Indonesia kalian daftarin aja bea cukai teman-temannya. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone X Inter tuh sebenarnya sama bagus dengan iPhone resmi teman-temannya. Apalagi kalau misalkan kayak iPhone 12 mini gue ini yang rencananya bulan Mei nanti akan gua regis bea cukai. So far untuk kualitasnya sama persis tuh dengan iPhone resmi. Bener nggak guys? Nah, jadi ini murni dari analisa gua bertanya ke orang-orang sekitar dan teman-teman gua secara pribadi. Kenapa mereka lebih prefer untuk beli iPhone second X Inter yang harganya murah. Kemudian kalau misalkan mereka nggak bisa pakai sinyalnya, kenapa mereka tetap beli teman-teman. Jadi alasannya udah gue jabarin 3 hal ini teman-teman. Jadi walaupun dia sinyalnya keblokir, tapi selama kalian tetap bisa menikmati fitur-fitur yang ada, masih dapat update iOS, gue rasa nggak bakal kehilangan peminat nih untuk iPhone X Inter ini sendiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian bahwa iPhone X Inter tuh di 2025 ini masih laku atau enggak, gue bisa bilang ke kalian masih sangat laku teman-teman ya. Karena bagi gue secara pribadi iPhone X Inter itu hanyalah sebuah iPhone yang dibatasi atau dilimitasi untuk penggunaan terutama dalam hal sinyal. Karena kan secara resminya iPhone ini tuh ilegal teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian beli pas kalian ke luar negeri, kalian balik lagi ke sini, kalian regis bea cukai, itu artinya kalian sudah melaksanakan kewajiban sebelumnya, yaitu membayar pajak. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone second X Inter, gua rasa gak masalah sama sekali, asalkan kalian tahu risikonya kehilangan sinyal itu adalah hal yang mutlak. Kalau misalkan kalian pengen beli iPhone X Inter yang kehilangan sinyal, kemudian kalian pengen register bea cukai, gua rasa itu juga hal yang bagus-bagus aja. Jadi iPhone X Inter di tahun 2025 ini masih sangat laku dan gua rasa peminatnya akan selalu ada teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.